Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua, apa kabarnya anak ibu kelas 4A, 4B, dan 4C. Hari ini ibu menyampaikan materi seputar pembahasan kita yang kemarin, yaitu beriman kepada Rasul Allah. Hari ini bahasan yang paling utama adalah kita akan mempelajari tentang Rasul Ulul Azmi. Anak ibu mungkin masih ingat yang kemarin kita belajar tentang sifat Rasul yang ada pada diri seorang Rasul. Itu ada 4. Yang pertama adalah sifat sidik. Sidik artinya jujur atau benar. Kemarin kita sudah bahas ini. Yang kedua, seorang Rasul itu amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, seorang Rasul itu tabligh sifatnya, atau menyampaikan apa yang Allah berikan kepadanya, apa yang Allah sampaikan kepada seorang Rasul akan disampaikan kepada umatnya. Dan yang terakhir adalah fatonah. Seorang Rasul itu cerdas. Seorang Rasul itu pasti cerdas dan pandai. Karena tidaklah mungkin seorang Rasul itu orang yang bodoh, pasti dia orang cerdas dan pandai. Dari 25 orang nabi dan rasul yang wajib kita imani, ada 4 orang rasul yang menjadi rasul ulul azmi. Apa itu rasul ulul azmi anak ibu semuanya? Rasul ulul azmi adalah ulul azmi. Ulul azmi itu sendiri artinya memiliki keteguhan hati. Orang yang mempunyai ketabahan yang luar biasa dalam melaksanakan perjuangan menegakkan kebenaran Allah Ta'ala, sehingga mereka dapat mencapai hasil yang maksimal. Jadi pengertian ulul azmi adalah orang yang mempunyai keteguhan hati. Dari 25 orang nabi dan rasul, hanya ada 4 orang rasul yang menerima gelar ulul azmi. Jadi hanya ada beberapa, tidak semuanya menjadi rasul ulul azmi. Ada 5 anak ibu, maaf ibu salah, ada 5 orang rasul yang mendapat gelar ulul azmi. Siapa mereka? Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir adalah Rasulullah sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 orang nabi yang menerima gelar ulul azmi tentunya mempunyai kelebihan yang luar biasa. Kita akan kaji dari mulai Nabi Nuh alaihissalam, bahwa Nabi Nuh alaihissalam itu mempunyai mukjizat yang luar biasa. Yang pertama, dapat mendatangkan banjir yang menghanyutkan kaumnya yang ingkar kepada Allah. Bahkan istri dan anaknya hancur, terbawa hanyut di bawah air bah yang sangat luar biasa. Anaknya Nabi Nuh yang bernama Kan'an, yang ingkar kepada Allah pun ikut mati, tenggelam dalam banjir yang sangat besar. Pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam yang mukjizatnya bisa mendatangkan air atau banjir yang besar, yang menghanyutkan seluruh kaumnya. Bahkan dalam sejarah kita lihat, kita baca di buku-buku sejarah, kaum Nuh itu dengan negerinya ditenggelamkan Allah dalam banjir bah yang sangat besar, sehingga gunung pun tertutup. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak ibu, kita sudah pernah dengar bahwa Nabi Ibrahim itu mempunyai mukjizat yang luar biasa. Yang pertama, Nabi Ibrahim itu sangat kebal, tidak terbakar oleh api. Nabi Ibrahim itu ketika dibakar oleh Raja Namrud, tubuh Ibrahim utuh dan tidak tersentuh oleh api sedikit pun. Kemudian Nabi Ibrahim juga mendapat irhas dari Allah berupa jari dapat mengeluarkan madu, sehingga apabila lapar dan haus dapat diminum dan hisap jarinya. Jadi itu luar biasa Nabi Ibrahim.
Dua mukjizat luar biasa Nabi Ibrahim, pertama tidak terbakar oleh api ketika dibakar oleh Raja Namrud. Yang kedua, ujung jarinya bisa mengeluarkan madu sehingga bisa diminum ketika lapar dan haus. Yang ketiga adalah Nabi Musa alaihissalam. Rasul ulul azmi yang ketiga adalah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam mempunyai mukjizat yang juga sangat luar biasa. Yang pertama, tongkatnya berubah menjadi ular sehingga mengalahkan sihirnya para tukang sihir Fir'aun. Yang kedua, tongkatnya dapat membelah lautan sehingga Nabi Musa dan kaumnya selamat dari kejaran Raja Fir'aun beserta pasukannya. Sehingga dalam sejarah kita ketahui Fir'aun itu sendiri bersama pasukannya akhirnya tenggelam di Laut Merah. Karena ketika waktu itu dalam ceritanya, dalam sejarahnya kita baca, kita pelajari, beberapa waktu dulu kita sudah pernah membahas ini, bahwa Fir'aun dan pasukannya ketika mengejar Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam maksud ibu, ketika Raja Fir'aun mengejar Nabi Musa alaihissalam sampai ke Laut Merah, tongkat Nabi Musa membelah Laut Merah sehingga ada jalan untuk menyeberangi Laut Merah. Nabi Musa dan kaumnya, para pasukan Fir'aun waktu itu mengejar dari belakang. Ketika Nabi Musa dengan kaumnya sudah sampai ke seberang, tongkat Nabi Musa atas perintah Allah dihentakkan lagi. Akhirnya Laut Merah menjadi satu, jalan yang ada di tengah Laut Merah tadi menjadi air semua. Sehingga kita baca dalam sejarah di sana bahwa Fir'aun dan pasukannya akhirnya tenggelam di Laut Merah. Lalu mukjizat Nabi Musa yang ketiga adalah tongkatnya bisa memancarkan 12 mata air. Mukjizat yang ketiga adalah tongkat Nabi Musa bisa memancarkan 12 mata air. Dan yang keempat, mukjizat Nabi Musa adalah telapak tangan Nabi Musa dimasukkan ke dalam saku bajunya menjadi cemerlang dan putih bersinar. Setelah dimasukkan akan berubah kembali menjadi biasa. Artinya di sini mukjizat Nabi Musa ada 4. Nabi yang keempat, Nabi ulul azmi, Rasul ulul azmi yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam mempunyai beberapa mukjizat juga. Ada 7 mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang tercatat dalam sejarah. Yang pertama, Nabi Isa alaihissalam itu dapat berbicara ketika masih bayi, ketika waktu itu masih dalam buayan ibunya. Itu semua atas izin Allah Ta'ala tentunya. Kemudian yang kedua, mukjizat Nabi Isa adalah dapat membuat burung dari tanah, lalu ditiup dan bisa terbang. Semua itu juga atas izin Allah Ta'ala ketika ingin membuktikan tentang keesaan Allah. Yang ketiga, dapat menurunkan hidangan makanan lezat dari langit. Yang keempat, Nabi Isa bisa mengetahui makanan atau barang yang disimpan di dalam rumah orang lain. Dapat mengetahui sesuatu yang tersimpan. Itu mukjizat Nabi Isa yang keempat. Dapat mengetahui sesuatu yang tersimpan. Mukjizat Nabi Isa yang selanjutnya adalah Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan penyakit buta dan lumpuh sejak lahir. Semua juga atas izin Allah. Karena itu mukjizat yang tidak ada pada diri orang lain. Yang keenam, mukjizat Nabi Isa adalah dapat menyembuhkan penyakit kusta, lepra, penyakit kulit, sejenis penyakit kulit. Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan penyakit kusta atau penyakit lepra atau penyakit kulit.
Yang kala itu belum ada dokter di zamannya Nabi Isa alaihissalam. Mukjizat Nabi Isa yang ketujuh adalah dapat menghidupkan orang mati atas izin Allah. Walaupun setelah itu orang tersebut mati kembali. Ada 7 mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Lalu Rasul Ulul Azmi yang kelima adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 5. Apa yang pertama? Yang pertama Nabi Muhammad jadi anak ibu sebelum menjadi seorang Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad itu ada 2 mukjizat sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Nabi kita itu sudah diberi mukjizat. Ada 2 mukjizat. Yang pertama, Nabi Muhammad, beliau itu dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Kemudian dibersihkan dan disucikan hatinya. Itu sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Mukjizat yang kedua, Nabi Muhammad ketika sebelum angkat menjadi Nabi dan Rasul, kemana Rasulullah pergi, ketika beliau bepergian, selalu ada awan yang melindungi di atas kepalanya. Sehingga Nabi Muhammad tidak pernah tersentuh matahari langsung. Kemudian ada 5 mukjizat setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Yang pertama, jika beliau berjalan selalu dinaungi awan dan batu-batu yang menghormatinya. Itu setelah menjadi Rasul. Yang kedua, atas izin Allah Ta'ala, Nabi Muhammad bisa membelah bulan menjadi 2. Nabi Muhammad bisa membelah bulan menjadi 2 bagian. Yang ketiga, mukjizatnya adalah dapat memancarkan air dari jari-jarinya. Yang ketiga, beliau dapat memancarkan air dari jari-jarinya. Mukjizat yang keempat, Rasulullah mengalami Isra Mi'raj. Berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sampai di Masjidil Aqsa beliau dinaikkan oleh Allah ke langit, ke Sidratul Muntaha, mendapat perintah sholat pada waktu itu. Dan mukjizat yang terakhir yang ada pada diri Rasulullah yang sangat luar biasa adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran merupakan mukjizat yang paling besar yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah ada pada diri seorang Nabi dan Rasul lainnya. Sebagai Rasul Ulul Azmi tentunya, Nabi Muhammad sendiri ada 2 hal yang luar biasa pada diri beliau ketika masih anak-anak. Yang kita sebutkan di atas tadi. Anak ibu semua, anak ibu juga harus tahu. Ada 2 hal yang luar biasa pada diri Rasulullah ketika masih kanak-kanak. Yang pertama irhas. Yang pertama adalah namanya irhas. Apa itu irhas? Irhas ialah sesuatu keajaiban dan keistimewaan yang luar biasa yang ditimbulkan oleh Rasul ketika masih anak-anak. Irhas adalah sesuatu keajaiban atau keistimewaan yang luar biasa yang ditimbulkan oleh Rasulullah ketika masih kanak-kanak.
Yang kedua bernama karomah. Apa itu karomah? Karomah ialah sesuatu keajaiban yang timbul dari seorang wali atau seorang manusia yang suci yang tampak dari lahir batinnya serta amat taat kepada Allah Ta'ala. Ada dua hal itu. Irhas dimiliki oleh seorang nabi dan rasul. Karomah dimiliki oleh seorang manusia biasa. Ada dua hal itu. Itu yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu muncul pertanyaan mungkin anak ibu, bu, kok tidak semuanya menjadi ulul azmi? Tidak, anak. Yang perlu anak ketahui bahwa masih ada perbedaan antara nabi dan rasul. Seorang nabi belum tentu dia menjadi seorang rasul, karena lebih dari 400 orang oleh Allah diangkat menjadi seorang nabi. Tapi hanya 25 orang yang diangkat menjadi rasul. Jadi apa itu perbedaannya? Nabi ialah seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Nabi tidak wajib menyampaikan kepada umat manusia, tidak wajib disampaikan kepada orang lain. Hanya untuk dirinya sendiri. Itu nabi. Sementara rasul adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah dengan perantaraan malaikat Jibril, wajib disampaikan kepada umat manusia, terutama keluarganya. Setelah keluarganya, baru kepada umat manusia. Nabi dan Rasul itu mempunyai sifat maksum. Apa itu maksum, nak? Maksum artinya terjaga dari perbuatan tercela dan dosa. Ya. Kalau Nabi selain seorang Nabi tidak berhak atau tidak wajib menyampaikan wahyunya kepada manusia, tapi intinya seorang Nabi itu juga seorang rasul itu pasti seorang nabi. Seorang rasul pasti seorang nabi. Seorang nabi dan rasul. Nabi itu bisa dikatakan dia seorang rasul kalau mempunyai sifat tabligh atau menyampaikan. Seorang nabi hanya mempunyai 3 sifat. Yang pertama adalah sifat sidik, amanah, dan patonah. Seorang nabi mempunyai 3 sifat. Sifatnya adalah sidik, amanah, dan patonah. Sementara seorang rasul mempunyai 4 sifat, yaitu ditambah dengan tabligh. Sifat rasul ada 4. Yang pertama sidik, amanah, patonah, dan tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Jadi anak ibu semua, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan demikian. Semoga anak ibu bisa memahaminya. Terima kasih semuanya. Jaga kesehatan. Baca buku di rumah. Tidak terfokus hanya satu buku. Belajarlah dengan berbagai macam buku dan sumbernya yang sesuai dengan kemampuan anak ibu semua. Demikian yang dapat ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.